Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United lolos ya ke babak selanjutnya. Ya, belum lolos banget sih, tapi kita udah menang 0-4 ya lawan Real Sociedad, dan ini kemenangannya cukup bagus, walaupun menurut gue performa Manchester United itu bagus juga karena ada sedikit, bukan sedikit sih, taktik Real Sociedad yang kita pun paling demen gitu loh kalau ketemu tim yang seperti ini ya. Taktik seperti apa yang gue bilang, taktik yang dimana mereka main highlight of defense ya. Jadi di belakang itu banyak banget ruang kosong untuk kita eksploitasi ya. Mereka nggak main bertahan, mereka mau berusaha menyerang. Bahkan kalau gue bisa bilang di 20 menit, 15-20 menit pertama lah ya, kita tuh lebih, menurut gue sih lebih lebih kewalahan ya. Mereka punya lebih banyak, dapat lebih banyak peluang bagus ya melalui Isaac ya, Isak atau siapa, Isak sama si Anan Januzaj ya kalau salah, itu ada dua atau tiga lah chance yang cukup bagus dari Real Sociedad, di mana menurut gua ada Bailey ambil andil ya dalam peluang-peluang tersebut ya, karena menurut gua Bailey nggak main bagus di game ini karena banyak banget kesalahan dari dia ya, entah dia gagal marking, dia salah passing ataupun salah kontrol ya. Jadi menurut gua sih Bailey sangat 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 apa ya namanya, sangat karatan tuh ibaratnya gitu loh ya kalau hari ini bermain, dan kita nggak bisa salahin Bailey juga, bener nggak, dia lagi main bagus, nggak pernah dikasih kesempatan, malah kasih kesempatan lagi ke siapa namanya, Lindelof gitu kan. Jadi sekarang ini dia kayak mulai lagi mesinnya baru mulai panas lagi, jadi kelihatan banget sangat karatan Bailey main hari ini ya. Anyway, babak pertama 0-1 ya, satu gol dicetak oleh Bruno Fernandes, dan ini menurut gue cukup pintar juga Bruno Fernandes, dan ada sedikit kesalahan dari ini sih, menurut gue sih blunder dari defensifnya Real Sociedad ya, golnya Bruno ini ya. Kenapa? Karena Marcus Rashford memberikan long ball ke arah Bruno ataupun kotak penalti, tapi itu ada dua defender sama satu kiper Real Sociedad nggak berkomunikasi, sehingga ada bola mentalan gitu dari Rashfordnya punya long ball, bola mentalan ya, sisanya ya tinggal di finish sama Bruno Fernandes ya. Jadi menurut gue sih itu ada sedikit faktor keberuntungan juga ya, karena ya mereka miskomunikasi aja defense-nya ya. Dua defender sama satu kiper, bayangin aja ngejar satu bola, benar nggak? Jadi Bruno diem doang nunggu aja nih bola mentalnya kemana, dan bagusnya sih mental ke dia, tinggal di finish sama dia ya. Gol kedua Bruno Fernandes dari Daniel James, menurut gue sedikit hoki nih asis Daniel James ya, jujur aja ya. Karena kan gue lupa itu dari Greenwood atau dari Rashford, kalau nggak salah dari Rashford lagi deh, awal mula dari Rashford. Dia passing ke Daniel James ya, ini dari counter attack juga ya, dari counter attack. Jadi dia passing ke Daniel James kayaknya mau ini gitu, mau apa, first touch gitu ya, bukan mau passing balik bukan mau passing ke Bruno gitu. Dia kayak cuman mau nahan bola tapi kejauhan disamber sama Bruno dari sebelah kiri, akhirnya di finish sama Bruno gitu. Jadi gol yang sedikit apa ya, kalau gue bilang itu assist Daniel James sedikit hoki, tapi ya finishingnya Bruno ya on point banget ya hari ini ya. Gol ketiga Marcus Rashford, bisa dibilangnya apa ya, ini Marcus Rashford punya gol cukup bagus ya, menurut gue sih passing Fred yang paling ya kaget juga sih bisa ngeliat Fred passing true pass seperti itu ya. Jadi counter attack lagi, true pass dari Fred, dapat Marcus Rashford bawa bola, akhirnya di finishing dengan bagus ya. Jadi Marcus Rashford sebelumnya pun juga ada beberapa kesempatan lah di babak pertama, mungkin ada satu atau dua kesempatan di mana dia one on one sama kiper tapi dia nggak bisa finish ya. Gol terakhir ya, gol keempat yaitu dari Daniel James. Nah ini hampir aja netizen ngata-ngatain Daniel James nih, gue yakin banget nih, benar nggak? Itu kan dari counter attack Eric Bailly ke Daniel James dari hampir setengah lapangan, dia bawa bola terus sampai ke depan ke kotak penalti ya kan, dan dia mutusin untuk finishing ya kan. Padahal sebelah kiri Amad Diallo yang lagi debut bisa ngegolin tuh ya kan, dia nggak mau ngoper ke si Amad Diallo, dia coba finishing, dan finishingnya bagusnya on point. Jadi ini gol sih menurut gue cukup ya, cakep juga lah golnya Daniel James ya. Jadi ibaratnya dia bawa dari setengah lapangan, one on one sama kiper, dia nggak passing ke Amad Diallo yang kosong, dia finishing nyoba apa lewat kolong kakinya si kiper ya, si siapa sih kipernya, Moreno atau siapa, gue lupa ya, lewatin kolong kakinya kiper gitu loh. Jadi gol 4-0 ya. Jadi 0-4 ini menurut gue sih hasilnya cukup bagus, walaupun sekali lagi kalau kalian lihat kebanyakan golnya ini dari counter attack ya. Jadi gue nggak convince, gue masih nggak yakin kalau performa Manchester United udah balik seperti semula atau seperti pas saat Pogba lagi fresh ya, Pogba lagi bermain bareng Bruno.
Kenapa ya? Seperti yang gue bilang, ini ya secara taktikal, babak pertama atau babak kedua Real Sociedad benar-benar main highline of defense ya. Jadi dan defense kita pun juga bagus untuk meng-absorb serangan momen serangan-serangannya si Real Sociedad lah ya. Jadi nggak banyak membahayakan Dean Henderson gitu. Tapi ini juga kemudian kesalahan taktikal dari Real Sociedad ya. Terlalu highline of defense dan mereka mencoba memainkan offside trap. Memainkan offside trap tapi ya nggak berhasil gitu. Banyak kita umpan-umpan kita bagus dan juga striker kita, attacker kita timingnya tuh benar-benar bagus hari ini, jadi nggak banyak kena offside trap kecuali Greenwood gitu. Kalau nggak itu bisa 5-0 nih Daniel James gol 2 gol, benar nggak ya kan? Jangan gol dianulir 1 ya, dimana Greenwood passing ke assist ke dia tapi Greenwoodnya offside duluan gitu loh. Ini melalui counter attack juga. Jadi kalau untuk melawan tipe-tipe lawan yang seperti ini ya, menurut gue sih kita paling kuat gitu loh, benar nggak? Jadi bukan kita bermain bagus 100%, tapi ya untuk melawan tipe-tipe klub-klub yang seperti ini, highline of defense, di mana defender mereka juga nggak gitu bagus, nggak kurang, speednya juga kurang ini, ya itu menurut gue sih kita sangat amat kuat gitu loh, melawan tim-tim seperti ini. Tapi gue jujur, gue nonton performa hari ini, gue nggak melihat ada ada gol yang tercipta dari kita membangun serangan itu bukan melalui counter attack ya, tapi kita melalui anggap aja open play lah atau apa, tapi kita nggak ada gitu dari situ. Jadi ini menurut gue sih masih PR banget ya, apalagi ntar kita nextnya ketemu Newcastle, menurut gue sih masih belum meyakinkan. Manchester United udah comeback lah ibaratnya ya, belum meyakinkan banget. Oke, kita lihat dulu line up ya. Sociedad sih cukup lengkap ya. Januzaj main, Isak main, Oyarzabal nih namanya aneh juga nih. Oyarzabal juga main ya. Yang gue kaget sih dia ada Nacho Monreal nih. Nacho Monreal kalau nggak salah kan punya defendernya Arsenal ya. Itu udah dijual kali berarti ya ke Real Sociedad ya. Jadi cukup lengkap sih kalau gue bilang ya. David Silva juga main, tapi menurut gue David Silva mainnya nggak bagus di game ini ya. Kelihatan banget dia secara fisik tuh udah out lah, udah out sekali dia, kelihatan banget ya. Line up-nya Manchester United, kaget gue dilihat Dean Henderson dimainin ya. Kita tahu Ole sangat suka sama David De Gea ya, apalagi untuk melawan tim seperti Real Sociedad ya. Maksudnya kan Sociedad bukan tim katro lah, benar nggak ya? Tapi dia main Dean Henderson itu menunjukkan kalau menurut gue sih si Ole mulai percaya sama Dean Henderson ya. Kita lihatlah dari musim lalu ya kan, Romero ya, itu kan kita punya backup keeper, selalu main di cup, tapi kalau di game penting atau ketemu tim yang bagus, Romero dikeluarin, De Gea yang main. Tapi kali ini Dean Henderson yang main. Jadi ini gue lihat ini masa depan Dean Henderson semakin cerah nih di MU nih ya, semakin. Tapi belum cerah amat lah karena De Gea masih di situ ya. Menurut gue Dean Henderson mainnya cukup bagus ya. Bagus lah, kalau nggak itu babak pertama tuh di 15 menit pertama kita bisa kebobolan 2 jujur aja ya. Bagus lah dia mainnya sih kalau gue bilang ya, dan kita clean sheet, benar nggak? Jadi udah berapa kali clean sheet nih di bawah Dean Henderson ya, jadi itu sebuah moral boost bagus sekali untuk Dean Henderson. Dan dia, gue lihat sih dia cukup agresif ya. Dia tuh cukup agresif, di mana kalau De Gea mungkin terlalu banyak mengandalkan juga oleh gerakan defender kita untuk nutup ruang, tapi kalau Dean Henderson nih pengen benar-benar mencoba gimana caranya gue untuk nge-stop bola gitu loh, benar nggak? Antara dia nggak terlalu mengandalkan defender kita gitu loh untuk nge-stop bola. Jadi dia berani untuk keluar untuk ngambil bola. Itu yang gue acungin jempol untuk Dean Henderson, dan mungkin bisa bahaya juga untuk Dean Henderson ya. Tapi anyway, Dean Henderson mainnya bagus hari ini. Alex Telles sama Aaron Wan-Bissaka harus gue ngomongin, dua orang ini mainnya bagus secara defensively, secara attacking nggak gitu kelihatan karena kita nggak banyak bangun serangan melalui kita nggak banyak bangun serangan lah intinya sih ya. Kita kebanyakan mengandalkan long ball sama counter attack, di mana ya itu spesialisnya kita. Apalagi sekali lagi ketemu tim kayak Real Sociedad yang main highline of defense tapi defendernya katro dan juga ya offside trapnya nggak jalan sama sekali ya. Jadi Alex Telles sama Aaron Wan-Bissaka menurut gue mainnya cukup bagus, terutama secara segi defensively ya, secara defense. Harry Maguire menurut gue bagus mainnya hari ini ya, jujur banyak banget crossing yang diblok sama dia, banyak banget dia clearance bola.
Biasanya Eric Bailly yang menyelamatkan pantatnya Harry Maguire, kali ini Harry Maguire menyelamatkan pantatnya Eric Bailly, ya benar nggak? Tapi Eric Bailly mainnya sih menurut gue sih enggak banget ya di game ini. Oke lah, dia speednya bagus untuk cover counter attack, tapi keputusan defensif dia kurang bagus hari ini, dimana juga banyak masukan kesalahan passing, ataupun ya si Isaac itu banyak ngecoh si Eric Bailly lah. Jadi markingnya Eric Bailly pun hari ini nggak gitu bagus ya. Gue bilang sih Maguire performanya sangat bagus di game ini ya. Fred McTominay, nah ini McTominay menurut gue sih kalau dia main terus ya, itu performanya sih menurut gue bagus ya. Babak pertama jelas banget dia sangat dominan. Sementara Fred sedikit nggak kelihatan ya. Menurut gue timingnya Fred hari ini sedikit off ya, dari segi pressing, dari segi nge-cut bola semua segala macam, tackling ini Fred sedikit off ya. Malah McTominay lebih dominan kalau gue bilang sih di sisi holding midfield. Gue juga jujur rada khawatir pas McTominay diganti dengan Matic, karena gue lihat Fred nggak gitu perform hari ini. Tapi bagusnya ya setelah McTominay keluar, Fred justru lebih kelihatan gitu, lebih muncul kelihatannya. Bareng Matic mereka cukup kuat sebagai holding midfield. Jadi Fred menurut gue oke ya gamenya, performanya oke, nggak spektakuler banget karena gue lihat babak pertama banyak banget salah timing. McTominay justru menurut gue sih bagus, sayang aja dia diganti, mungkin ya karena dia ada sedikit knock ya, benar nggak, sedikit cedera ringan, jadi makanya diganti. Jadi kemungkinan besar McTominay udah pasti main di Newcastle ya, lawan Newcastle. Daniel James gimana? Daniel James ini masalahnya ya, kalau pas ada Marcus Rashford, gue nggak melihat Daniel James banyak berkembang ya, jujur aja. Kita pada saat ada Marcus Rashford kelihatan banget kita terlalu banyak mengandelin, kasih bola ke Marcus Rashford dan dia ngangguin apa gitu loh ya. Tapi setelah Marcus Rashford keluar ya atau apa, itu menurut gue Daniel James sedikit lebih berkembang permainannya ya, nggak cuma seruduk. Dan kalau nggak salah Daniel James sudah banyak gol juga loh ya, walaupun dia jarang main, tapi sekali main bisa kali dia nyetak gol di setiap 2 pertandingan itu. Jadi menurut gue Daniel James sih walaupun sekali lagi finishingnya masih dipertanyakan ya, tapi dia harusnya bisa 2 gol hari ini kalau Mason Greenwood nggak offside. Dari segi work rate oke, menurut gue sih bukan game yang jelek ya untuk Daniel James, di atas rata-rata lah kalau gue bilang sih untuk Daniel James. Kalau gue bilang kalau untuk dari 10 menurut gue nilai dia 7 lah hari ini ya. Karena dia harusnya bisa 2 gol gitu. Cuman ya gitu, namanya Daniel James harus selalu dipertanyakan intelijensi dia ya, keputusan dia di final third itu yang harus selalu dipertanyakan untuk Daniel James. Oke. Bruno Fernandes ya jelas banget ya, kalau gue bilang sih dia ya man of the match lah kali ya hari ini ya, karena dia dimanapun juga dia 2 gol. Nggak gitu kelihatan di babak pertama, jujur aja banyak salah passing segala macam, tapi babak kedua menurut gue sih performanya jauh lebih bagus di babak pertama ya. Mason Greenwood nggak gitu kelihatan ya, kayaknya sih ini salah formasinya. Menurut gue sih Mason Greenwood lebih ke nomor 9 ya, gue jarang banget lihat Marcus Rashford untuk di depan, malah lebih ke arah Mason Greenwood yang nomor 9 gitu loh ya. Marcus Rashford sebenarnya di kiri, Daniel James harusnya di kanan nih. Ini salah nih formasinya live score nih ya. Jadi Daniel James harusnya mainnya di kanan, Rashford kiri, Greenwood striker ya. Jadi Mason Greenwood gimana ya itulah nasib striker MU ya, nggak banyak dapat servis ya. Jadi nggak gitu kelihatan menurut gue hari ini Mason Greenwood, terlepas dia hampir assist. Sama jujur kalau yang gue ingat dan gue perhatikan, dia baru dapat shot itu di babak kedua gitu, yang benar-benar lumayan gitu loh ya, chance-nya dia. Sisanya enggak loh, sisanya kebanyakan kita ngandelin Marcus Rashford mulu gitu dari kiri ya. Mungkin itu salah satu bahaya juga kita kalau misalnya mainin Marcus Rashford, kita terlalu berharap Marcus Rashford melakukan sebuah magic gitu ya, benar enggak. Marcus Rashford sih on off ya, menurut gue sih banyak pergerakan attacking yang berbahaya dari Marcus Rashford, tapi tetap masalahnya Marcus Rashford adalah dia setelah masuk kotak penalti ya, bawa bola masuk kotak penalti, dia keputusan yang di kotak penalti itu menurut gue masih belum tajam ya. Cuman gue pengen banget, gue sih tetap berpendapat Marcus Rashford itu harus sedikit maruk ya, harus pede untuk bawa bola lewatin pemain ya, karena itu gimana pun juga itu adalah ya itu yang kita ngarepin dari Marcus Rashford, benar nggak? Dia dapat bola, he do something gitu. Tapi ya yang harus diimprove sekali lagi untuk Marcus Rashford adalah keputusan dia gitu di depan gawang terus ngapain ya. Itu dia. Marcus Rashford harusnya bisa 2 gol ya.
karena dia ada one on one di babak pertama, tapi finishingnya masih off babak pertama tuh untuk Marcus Rashford ya. Tapi akhirnya dia assist juga, assist, dan juga dia banyaklah melakukan serangan-serangan counter attack berbahaya mulai dari dia, bukan dari Bruno ya. Jadi cukup bagus mainnya Marcus Rashford. Mason Greenwood sedikit nggak kelihatan, Daniel James nilainya 7 lah kalau gue bisa untuk Daniel James ya. Jadi secara overall permainannya cukup bagus untuk Manchester United, tapi gue masih belum yakin, gue masih belum melihat kalau kita bisa gitu ngelawan tim-tim yang dimana mereka defense line-nya sedikit mundur dan bertahannya lebih rapi gitu loh ya. Kalau gue lihat ini mereka benar-benar sedikit Real Sociedad tuh kilaf gitu loh, benar, dia mau coba nyerang terus dan high line of defense. Ya habis lah sama kita paling suka lah emang kayak begitu-begitu. Ya. Kalau mau ngalahin Manchester United gimana? Lu bertahan aja gitu loh. Ya bertahan aja ya, pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau coba nyerang paling kiri kanan belakang gitu, terus coba crossing, udah paling gitu doang gitu. Kita nggak bisa mencoba create something dari open play gitu kalau gue lihat selama ini gitu ya. Jadi ya terutama sekarang inilah, bukan selama ini ya. Sebelumnya kita bisa gitu, dengan adanya Paul Pogba kita bisa, kita ada opsi. Tapi nggak ada Paul Pogba itu berat, Fred McTominay itu berat untuk mensupport Bruno Fernandes lah gitu untuk meng-create something dari open play ya. Jadi menurut gue masih gak convince ya. Jadi ketemu Newcastle nanti di Liga Inggris itu gue masih deg-degan juga, karena Newcastle kemungkinan besar bakal defense-nya kuat dan counter attack-nya juga lumayan, benar nggak? Jadi ini belum comeback ya, belum comeback sama sekali, belum terbukti, karena kita ngelawan tipe klub yang kita suka gitu loh untuk main gitu. Highland of defense pasti kita sikat gitu, udah pasti kita sikat, apalagi defendernya Katro, benar nggak ya? Jadi sekian ya video ulasan pertandingan ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.